Mendisiplinkan anak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendidik anak. Mendisiplinkan anak dapat menggunakan beberapa strategi dan membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Sementara beberapa strategi terlihat memiliki akibat yang instan. Salah satu strategi yang sering dilakukan oleh orang tua yaitu menggunakan hukuman fisik, baik fisik memukul, mencubit, dan berbagai hukuman fisik lainnya. Akibat anak yang sering dipukul dan dimarahi dapat menimbulkan berbagai masalah pada fisik maupun mentalnya. Kondisi ini bisa menyebabkan ia mengalami luka atau cedera atau meniru tindakan kekerasan hingga berakibat kematian. Masih terdapat cara lain untuk menghukum anak tanpa menggunakan kekerasan yang bisa kita lakukan. Akibat anak sering dimarahi, dampak memukul dan memarahi anak seringkali tidak disadari. Supaya kita lebih mawas diri, ketahuilah akibat anak sering dipukul dan dimarahi, itu luka atau cedera. Dapat menyebabkan luka atau cedera yang fatal bagi anak. Selain itu, secara psikologis, anak juga bisa merasa sakit hati dan takut kepada orang tua sebagai dampak sering dimarahi dan dipukul. Akibat yang kedua yaitu mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Dampak yang ketiga yaitu tidak bisa menghargai diri sendiri. Ketika kita terus-menerus memukul dan memaki anak, bisa berperilaku atau berpikir bahwa ia orang yang selalu salah dan tak berharga. Dampak yang keempat yaitu melakukan tindakan negatif. Akibat sering memukul dan membentak anak dapat memicu anak untuk lebih mungkin melakukan tindakan negatif seperti putus sekolah, terus merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, atau seks bebas. Anak juga memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi. Dampak yang kelima, meniru tindakan kekerasan. Ketika orang tua sering memukul anak, hal tersebut mengajarkan padanya bahwa memukul adalah hal yang wajar. Hal yang wajar dilakukan oleh anak. Akibatnya, ia tumbuh menjadi seorang anak yang suka menindas orang lain yang lebih lemah darinya. Dampak yang keenam, mendorong anak untuk memberontak. Hal ini bisa mendorong ia untuk menjadi anak pemberontak karena dengan kebiasaan buruk kita. Dampak yang ketujuh, tidak bisa mengendalikan emosi. Anak sulit untuk mengendalikan emosi saat tumbuh dewasa. Yang terakhir yaitu kedelapan. Dampak kedelapan yaitu beresiko kematian. Orang tua bisa saja melakukan kekerasan pada anak hingga menghilangkan nyawanya. Emosi yang tidak terkendali biasanya jadi pemicunya. Daripada menggunakan kekerasan, kita bisa mengikuti cara hukuman anak dengan apa yang telah saya jelaskan di atas. Dengan begitu, anak pun akan terhindar dari berbagai dampak buruk yang disebabkan oleh perilaku kekerasan.